Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke? Mari kita saksikan video yang berikut ini. Yesus puasa, Yesus khitan, Yesus dikapani. Berarti Yesus Muslim. Kenapa Anda Kristen? Pak Mujir Situmorang, Anda ini keliru, Anda ini gagal paham, Anda ini salah mengerti, memaknai, mengartikan apa yang tercatat di dalam Alkitab. Anda tidak bisa mencerna dengan baik sehingga pemikiran saudaraku Mujir Situmorang ini ngawur. Ngawurnya di mana? Nanti saya akan jelaskan ngawur-ngawurnya di mana. Ya. Tetapi yang saya mau kritik ataupun yang saya mau klarifikasi, luruskan kegagalan Bapak memahami firman Allah ini. Yang pertama, Bapak katakan Yesus itu Muslim atas dasar yang pertama, dia itu puasa. Yesus puasa. Yesus khitan atau sunat. Yesus meninggal dunia di kafani. Atas dasar inilah Bapak katakan bahwa Yesus itu Muslim. Bapak keliru sekali. Ya. Pertanyaan saya yang pertama, sebelum saya menjawab itu, Muslim itu atau Islam itu yang membawakan Islam atau yang menyiarkan Islam ke bumi ini siapa? Rasulnya siapa? Nabinya siapa? Saya dulu dari Islam, jadi saya memahaminya. Yang saya pahami adalah yang membawa agama Islam itu ke bumi ini Nabi Muhammad SAW. Itu yang saya pahami dulu. Ya. Jadi Yesus dan Nabi Muhammad SAW ini jaraknya kurang lebih 600 tahun. Pak Mujir Situmorang. Jadi Yesus ya lahir, Yesus setelah datang ke bumi mengambil rupa manusia, setelah 600 tahun barulah muncul, kurang lebih 600 tahun atau 607 tahun. Muncullah yang namanya Muhammad. Ya. Barulah Muhammad menyebarkan agama Islam. Jadi selain ayat-ayat yang didapatkan oleh Muhammad di Gua Hiro, ya, dia mendapatkan perintah sholat, yaitu 5 waktu sehari semalam. Saya nggak usah jelaskan detail, nanti terlalu lama. Yang jelas itu ada negosiasi ya, sampai akhirnya 5 waktu sehari semalam. Jadi 5 waktu sehari semalam ini itu wajib dilakukan, dilaksanakan. Tapi ajaran Yesus tidak ada seperti itu. Tidak ada ajaran Yesus. Kita sholat 5 waktu sehari semalam itu tidak ada. Kita itu sembahyang atau doa itu setiap hari, setiap waktu, di mana saja, kapan saja. Itu ajaran Yesus. Nah, terus itu Muhammad mengajarkan 5 rukun Islam. Saya tidak bahas rukun iman karena nanti kelamaan. Rukun Islam. 5 rukun Islam ini, yang pertama itu mengucap 2 kalimat syahadat.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana mungkin Yesus mengucap 2 kalimat syahadat? Sedangkan pada waktu itu Muhammad belum ada. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat. Tadi sudah saya bahas. Yesus tidak mengajarkan sholat 5 waktu sehari semalam. Ya, kalau Yesus Islam tentu ajarannya sama. Yang ketiga, rukun Islam itu puasa pada bulan Ramadan. Yesus tidak mengajarkan puasa pada bulan Ramadan. Yesus mengajarkan puasa kapan saja ketika kita niat. Karena Yesus pun puasa. Ya. Yang keempat, bayar zakat. Yesus tidak pernah mengajarkan bayar zakat. Kalaupun misalnya setelah gereja berdiri terus ada istilah kolekte dan yang lainnya, itu tidak diajarkan Yesus. Itu hanyalah hasil pemikiran teologia di mana gereja perlu ya biaya untuk keuangan. Walaupun itu dasar-dasarnya ada di Alkitab. Yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Yesus tidak mengajarkan itu, Pak Ustadz Mujir Situmorang. Bagaimana Anda mengatakan Yesus itu Islam? Ya, Anda kalau mengatakan Yesus Islam, Anda sedang menabrakkan Nabi Anda kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan Allah. Anda di sini berhati-hati berbicara. Ya. Terus, kenapa saya katakan Bapak gagal paham? Bapak katakan Yesus puasa. Oke? Yesus puasa 40 hari 40 malam. Apakah Muhammad puasa 40 hari 40 malam? Coba jawab Pak Mujir Situmorang. Ya. Tolong ya kameramen kalau sudah mulai kasih syarat ya. Jadi apakah ya Nabi Bapak Muhammad SAW itu mengajarkan puasa 40 hari 40 malam nggak makan nggak minum? Yesus 40 hari 40 malam nggak makan nggak minum. Yang kedua, Yesus khitan. Jadi Yesus khitan sunat itu bukan karena mengikuti ajaran Muhammad, tapi itu ajaran orang Yahudi. Yesus itu secara lahiriah dia keturunan Yahudi. Dia sunat bukan mau dia, tetapi ibunya lah yang membawa ya ke dokter, ke tabib, ke tukang sunat supaya disunat. Jadi bukan ikut ajaran Islam, tapi Yahudi. Kalau sekarang orang Islam sunat, saya mau katakan ya, orang Yahudi sudah lebih dulu sunat dibandingkan orang Islam. Siapa yang mengikuti? Orang Yahudi ikutan Islam atau Islam ikut Yahudi? Jawab sendirilah. Nanti berhati-hati ini bicara, bahaya. Ya. Jadi yang ketiga, Pak Mujir Situmorang katakan Yesus Islam itu karena waktu meninggal dikafani. Ya. Saya paham dalam pemikiran Pak Mujir Situmorang. Saya coba secara psikologis ingin mengkaji apa yang ada di otak Pak Mujir. Ya, kurang lebih begini. Pak Mujir berpikir bahwa sekarang orang Kristen khususnya di Indonesia itu kalau meninggal dunia itu ditaruh di peti meninggal. Betul nggak? Dikasih jas, ditaruh peti mati. Betul nggak? Jadi nggak dikapani. Sedangkan Yesus mati dikapani. Jadi Bapak kaitkan ke orang Islam. Ya, orang Islam itu meninggal dikafani. Tapi jangan salah. Ada juga yang masuk ke peti mati juga di zaman modern sekarang. Tapi itu saya nggak mau bahas. Yesus dikafani, meninggal dunia, bukan ikut ajaran Muhammad. Bukan. Yesus mengikuti ajaran Yahudi. Orang Yahudi meninggal dikafani. Kita orang Kristen pun, kalau yang tidak mampu, yang tidak punya uang untuk membeli peti mati, untuk membeli jas dan segala macam, kita pun dikafani. Karena kita sebagai orang Kristen yang percaya Yesus Kristus, masalah dikafani tidak dikafani, masalah pakai peti tidak pakai peti itu tidak ada kaitannya kepada
keselamatan, kepada kerajaan sorga. Jadi sekali lagi saya mau katakan kepada Pak Mujir Situmorang bahwa Yesus itu bukanlah Islam. Kalau gitu siapa dia? Selanjutnya nanti kita akan. Masih ada? Jadi saudara, Yesus ya itu bukan agama Islam. Kalau gitu dia Kristen. Kalau Kristen, Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Bagaimana mungkin Kristus mengikut Kristus? Bagaimana mungkin Yesus mengikut Yesus? Ini sudah aneh. Jadi Yesus itu tidak perlu agama karena dia kebenaran dan hidup. Kebenaran dan hidup ini yang dibutuhkan oleh agama. Tapi agama maksud saya membutuhkan kebenaran dan hidup. Kebenaran dan hidup dibutuhkan agama, tapi kebenaran dan hidup tidak membutuhkan agama karena dialah kebenaran dan hidup. Yohanes 14:6, akulah kebenaran dan hidup, kata Yesus. Oke, Tuhan memberkati. Kira-kira saya mau berdoa, oke? Tuhan Yesus berkati Pak Mujir Situmorang ya, supaya cerdas, supaya paham, tidak ngawur, tidak sesuka-sukanya mengartikan ayat-ayat Alkitab. Tuhan berkati semua subscribe, lepaskan mereka dari segala penyakit, jauhkan dari segala virus corona. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.